Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Dedi Prastio, masih di channel Dedi Prastio ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya di belakang saya ini adalah perkebunan cengkeh. Nah, di season kali ini ya teman-teman ya, saya akan mencoba untuk mengajak kalian itu jalan-jalan ya teman-teman ya. Supaya kalian itu tidak selalu memikirkan tentang sensasi, tidak selalu memikirkan tentang penyakit ya teman-teman ya. Karena sangat identik sekali ya untuk kalian, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, itu sangat identik sekali selalu berdiam diri di rumah, selalu rasakan sensasi dan selalu memikirkan tentang penyakit-penyakit yang berbahaya, gangguan-gangguan yang berbahaya. Nah, itu adalah pola pikir kalian yang salah ya teman-teman ya. Kalian harus lawan itu. Nah, untuk kalian, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, itu bakal membaik, bakalan sembuh total ya teman-teman ya. Dan kalian tuh bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana ya teman-teman ya, tidak selalu gemeteran, tidak selalu lemes badannya ya. Tapi kalian harus memahami tentang gangguan ini, karena sebenarnya untuk gangguan ini saya beritahu lagi ya, untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis itu hanya perlu pemahaman, hanya perlu pengenalan ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian sudah memahami, sudah mengenali tentang gangguan ini, kalian itu bakalan menanganinya dengan wajar, dan gangguan ini pun bisa ditangani dengan wajar ya teman-teman ya, tentu saja, dan bakalan bisa membaik kalau kalian itu disiplin menjalankan pola 3P-nya, yaitu pola makan, pola hidup, dan pola pikirnya ya teman-teman ya. Nah, terus lakukan itu. Nah teman-teman, di video saya kali ini juga saya akan mengajak kalian jalan-jalan ya, agar kalian itu pikirannya teralihkan dan tidak selalu memikirkan tentang sensasi. Dan apabila kalian pikirannya teralihkan, tentu saja itu akan membuat ketenangan tersendiri di diri kalian ya. Dan ketika kalian sudah tenang, hatinya sudah tenang, pikirannya sudah tenang, maka akan ada perbaikan-perbaikan di lambungnya ya teman-teman ya. Karena untuk pola pikir itu sangat menentukan sekali ya, untuk perbaikan lambung. Nah, makanya di sini saya akan mencoba untuk mengajak kalian ya, atau memotivasi kalian bahwasannya untuk gangguan asam lambung ini bisa membaik dan sembuh total ya teman-teman ya. Dan kalian tuh bakalan bisa jalan-jalan seperti saya ini kemana-mana ya teman-teman ya. Nah, kita bisa saksikan di sini ada perkebunan ya. Nanti akan saya ajak kalian untuk melihat air terjun, melihat pegunungan dan sebagainya ya teman-teman ya. Dan terus saksikan videonya, jangan di skip-skip ya teman-teman ya, agar kalian itu bisa nyaman dan bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif kalian ya teman-teman ya, pikiran-pikiran yang kalian yang ke arah-arah penyakit yang berbahaya, gangguan-gangguan yang berbahaya. Jangan berpikir ke sana ya teman-teman ya. Coba untuk lupakan sejenak masalah itu, coba untuk lupakan sejenak sensasi-sensasi yang kalian rasakan, coba untuk fokus mengikuti perjalanan saya atau jalan-jalan yang saya lakukan ya teman-teman ya, agar pikiran kalian itu teralihkan, agar cepat supaya ada perbaikan di lambung kalian ya teman-teman ya. Dan ketika kalian sudah merasakan perbaikan, nah nanti kalian tuh bisa belajar ya, bisa memahami, oh ternyata gangguan ini nih hanya perlu ketenangan, oh ternyata gangguan ini hanya perlu memahami dan metode. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Nah, terus saksikan terus video saya, jangan di skip ya. Nah teman-teman, di sini bisa kita lihat ya, ini adalah pemandangan di daerah Gunung Malang ya teman-teman. Ini namanya Gunung Malang di perkebunan kopi dan cengkeh ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini nih, ini adalah pohon cengkeh. Nah, di sini kita bisa melihat pemandangan juga, pemandangan pegunungan. Dan nanti saya akan mengajak kalian untuk melihat air terjun ya teman-teman ya, karena di sini juga ada air terjunnya. Nah, di sini saya menggunakan kendaraan bermotor ya teman-teman ya. Di sini saya akan menggunakan kendaraan bermotor dan jalannya pun sangat ekstrim sekali, bisa kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini adalah turunan tajam teman-teman. Nah, kalian coba untuk alihkan pikiran kalian, coba untuk selalu mengikuti video ini ya teman-teman ya. Karena saya akan mengajak kalian itu jalan-jalan dan mengalihkan pikiran kalian. Karena sangat penting sekali untuk melakukan untuk kenyamanan, untuk mengalihkan pikiran tentang sensasi ya teman-teman ya. Supaya saya juga mengajak kalian untuk belajar melupakan sensasi, untuk belajar melupakan pikiran-pikiran yang negatif, agar supaya kalian tuh bisa belajar dan memahami perbaikannya. Ketika kalian tidak memikirkan sensasi, ternyata ada perbaikan. Nah, itu tujuan saya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dan terus saksikan ya teman-teman ya, saya akan mengajak kalian berjalan-jalan terus. Nah, ini ya teman-teman ya, kita harus selalu menyimak ya teman-teman ya. Kita harus selalu mengalihkan pikiran kita agar supaya kalian itu bisa belajar juga ya teman-teman ya. Nah, kalian cara mengalihkannya gimana? Terus tonton videonya ya teman-teman ya, agar kalian tuh pikiran-pikirannya bisa teralihkan, bisa
tidak memikirkan tentang sensasi terus, tidak memikirkan tentang penyakit terus ya. Dan kalian jika kalian sudah mengalihkan pikiran kalian, nanti kalian akan bisa membedakan ya teman-teman ya. Ketika kalian mengalihkan pikiran tentang sensasi dan ketika kalian memikirkan tentang sensasi, maka akan banyak perbedaan. Ketika kalian mengalihkan sensasi, ternyata ada perbaikan sensasi ya, ada sensasi-sensasi yang tidak muncul. Nah itu ya teman-teman ya. Makanya terus saksikan terus ya teman-teman ya perjalanan saya. Nanti akan saya bawa kalian itu untuk menaiki gunung yang di atas sana ya teman-teman ya. Nah itu pucuk gunung itu. Nah itu ya teman-teman ya. Terus ikuti terus ya teman-teman. Nah teman-teman, bisa kita lihat ya, di sini pemandangannya sangat indah sekali. Cukup untuk bisa merelaksasikan pikiran-pikiran negatif kita ya teman-teman ya. Coba untuk kalian lupakanlah sejenak sensasi-sensasi atau pikiran-pikiran tentang penyakit ya teman-teman ya. Karena kalian itu bakalan bisa membaik ya teman-teman ya. Kalian itu bakalan bisa sembuh total dan bisa jalan-jalan semau kalian seperti ini ya teman-teman ya. Yang penting makannya dicukupi, mineralnya dicukupi, dan pola pikirnya dijaga ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah saya akan menuju ke gunung yang di atas sana ya teman-teman ya. Karena di balik gunung itu ada air terjun, dan jalannya pun hanya setapak ya, cukup untuk motor saja ya teman-teman ya. Nah bisa kita lihat nih, jalannya cukup ekstrim ya teman-teman ya. Nanti akan saya berikan videonya juga tentang perjalanan saya menggunakan motor ya teman-teman ya. Dan terus lakukan pemikiran-pemikiran atau lupakan sensasi-sensasi yang kalian rasakan. Alihkan terus pikiran tentang sensasi, alihkan pikiran-pikiran tentang penyakit, bahwa kalian itu pasti bisa membaik ya teman-teman ya, dan bisa jalan-jalan seperti ini ya teman-teman ya. Nah terus ikuti terus ya teman-teman ya. Terus saksikan, ikuti saya terus ya. Pokoknya saya nggak bisa berkata-kata ya teman-teman ya. Di sini anginnya sangat sepoi-sepoi, sangat semilir sekali ya. Bisa kita lihat tuh, bergoyang-goyang pohonnya ya, sangat indah sekali pemandangannya. Nanti saya akan bawa kalian ke air terjun ya teman-teman ya. Teman, kita sudah hampir sampai di air terjunnya ya teman-teman ya. Ini kita sedang berada di atas air terjunnya. Nah bisa kita lihat di sini aliran sungainya, suaranya, suasananya itu bikin nyaman ya. Suara hewannya, suara alamnya ya, suara air terjunnya yang sudah pasti ya teman-teman ya. Dan suara air yang mengalirnya itu bikin nyaman. Coba kita dengarkan sejenak ya teman-teman ya. Dengarkan sejenak, lupakan segala sensasi, pikiran-pikiran negatif, coba lupakan. Yakinkan dalam hati kalian bahwa kalian itu bakalan bisa membaik dan sembuh total ya teman-teman ya. Dan memang bakalan sembuh total ya teman-teman ya. Dan coba dengarkan suara alamnya ini ya teman-teman ya. Bisa kalian dengarkan dengan nyaman ya teman-teman ya. Bisa kalian dengarkan dengan nyaman. Lupakan segala pikiran-pikiran negatif. Lupakan segala sensasi-sensasi yang saat ini kalian rasakan. Alihkan pikiran kalian dengan mengalihkannya dengan meyakini bahwa untuk gangguan asam lambung, GERD, sejuta sensasi yang kalian rasakan itu bakalan membaik ya teman-teman ya. Dan memang bakalan membaik. Nah itu sudah pasti ya teman-teman ya. Asal kalian itu punya tekad yang kuat, semangat, dan sudah pasti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman ya. Nah kita akan menuju ke air terjunnya ya teman-teman ya. Di sini saya sedang berada di jalanan ya. Sedang berada di jalannya menuju ke air terjun. Nah kita akan menuju ke air terjunnya. Nah, kita bisa lihat, saksikan di situ sudah mulai kelihatan air terjunnya ya, teman-teman. Dan di sini udaranya sangat sejuk sekali ya. Sangat damai, sangat tentram, sangat nyaman. Nah, kita lihat di sini banyak sekali bebatuan ya, teman-teman ya. Sangat jernih sekali airnya. Sangat jernih sekali. Nih, kalau kita pengen mandi di sini ya teman-teman ya, tapi dingin sekali nih airnya. Nah, bisa kita lihat pemandangannya ya teman-teman.
Semoga kalian yang sedang menonton terpicu ya teman-teman ya, terpicu untuk semangat untuk mencapai kesembuhan dari gangguan ini ya. Dan kalian itu bisa merasakan kenyamanan dan ingin sembuh total. Nah, itu sudah pasti ya, ingin sembuh total ya teman-teman ya. Dan kalian bisa berjalan-jalan sesuai keinginan hati kalian. Nah, itu teman-teman. Nah, di situ di atas sana adalah air terjunnya ya teman-teman ya. Kita akan menuju ke sana coba. Nah, di sini bisa kita lihat air terjunnya, bisa kita lihat ya. Alirannya sangat deras sekali ya teman-teman. Bagaimana? Apakah kalian ingin sembuh total seperti saya? Coba terus semangat untuk melakukan metode-metodenya ya teman-teman ya. Melakukan pola 3P-nya, pola makan, pola pikir, dan pola hidup kalian. Agar kalian itu cepat membaik dan bisa sembuh total dan bisa jalan-jalan lagi seperti dulu lagi ya teman-teman ya. Nah, dan itu bakalan terjadi ya teman-teman ya. Kalian itu bakalan bisa membaik, bakalan bisa sembuh total. Nah, itu teman-teman, kita lihat, saksikan ininya, air terjunnya. Di sini sangat sejuk sekali. Ini adalah air terjun. Kalau di sini orang-orang bilangnya air terjun gitu ya teman-teman ya. Dan ini adalah air terjun yang ketiga. Dan yang pertama itu ada di paling bawah. Itu air terjun yang paling bawah itu yang pertama. Dan ini adalah air terjun yang ketiga, dan yang paling atas itu ada lagi, cuman jalannya sangat ekstrim sekali ya teman-teman ya. Saya juga tidak berani ke sana karena jalannya sangat ekstrim, susah sekali dilewati ya menggunakan motor, dan itu harus jalan kaki. Dan kita harus membawa bekal yang cukup ya untuk kesananya ya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman. Sambil kita melihat pemandangan, sambil kita menenangkan pikiran, menenangkan hati, mengalihkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran tidak nyaman, pikiran-pikiran yang takut ini takut itu hanyalah permainan pikiran saja. Sekarang kalian enjoykan saja untuk melihat derasnya air terjun ini dengan keindahannya ya, suara alamnya. Kalian tuh bakalan bisa membaik ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, rasanya pengen mandi ya teman-teman ya, cuman saya tidak membawa salin, tidak membawa baju ya, tidak membawa baju ganti, jadinya takut nanti kedinginan di jalan malahan ya teman-teman ya. Ini masih sangat asri sekali, masih sangat murni sekali dengan air terjunnya, dengan pemandangannya ya, dengan pepohonan yang di sekitarnya. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita buat makan ya teman-teman ya. Karena saya tidak membawa makanan, hanya membawa makanan sedikit saja atau membawa cemilan saja. Jadi saya hanya memakan cemilannya ya. Jangan sampai biarkan perut kita itu kosong terlalu lama. Tetap harus selalu menjaga pola makannya ya teman-teman ya. Walaupun dimanapun kita berada, tetap menjalankan pola makannya. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang saya mau ngemil ya teman-teman ya. Nah, di sini ada cemilan. Nah, ini namanya cemilan saleh ya teman-teman ya. Kalau orang di sini bilangnya cemilan saleh, dan ini buat sendiri, mengolah sendiri dan dimakan sendiri. Nah, itu teman-teman. Nah, selamat mencoba dan selamat menikmati. Ya, jangan kepingin ya teman-teman ya. Dan kalau saya sudah bisa memakannya, tapi kalau kalian belum ya teman-teman ya. Nah, di sini ya teman-teman, bisa kita lihat pemandangannya sangat indah sekali, sangat memanjakan hati, sangat memanjakan pikiran sekali ya teman-teman ya. Dan tentu saja untuk kalian orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis menginginkannya ya teman-teman ya, menginginkan rasa nyaman, menginginkan rasa damai di hati, di pikiran, merasakan tentram ya, tidak selalu memikirkan tentang penyakit. Nah, itu semua bisa kalian latih, bisa kalian latih terus ya teman-teman ya, dengan melakukan hobi-hobi, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi kalian. Meskipun kalian saat ini banyak merasakan sensasi yang tidak wajar, sensasi-sensasi yang
menurut kalian itu membuat kalian itu merasa cemas, merasa takut, merasa bahwa hidup kalian itu tidak lama lagi ya. Kali itu hanya pemikiran-pemikiran yang dipicu dari asam lambung tadi, tentang sensasi yang tidak sebenarnya ya teman-teman ya, karena itu hanyalah pemikiran kalian yang salah atau tipuan pikiran kalian. Nah, coba kalian saksikan, coba kalian lihat pemandangan ini. Apakah kalian tidak ingin merasakan nyaman, ingin bisa jalan-jalan seperti dulu lagi? Nah, coba latih terus pikiran kalian dengan coba untuk melupakan sensasi, melupakan ketakutan-ketakutan, melupakan kejadian-kejadian yang pernah kalian alami yang sangat menakutkan ketika kalian terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Nah, coba kalian lihat pemandangan ini dan coba untuk alihkan pikiran kalian ya. Memang sangat susah untuk mengalihkan pikiran itu. Cuman semua itu bisa dilatih, semua itu bisa dicoba ya teman-teman ya. Bisa dilatih terus. Semua bisa itu karena terbiasa ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah biasa melakukannya, sudah biasa melakukan untuk mengalihkan pikiran, maka kalian juga pun nantinya akan mengalihkan pikiran sendiri ya teman-temannya. Dan tentu saja ketika pikiran tentang penyakit, pikiran tentang ketakutan itu sudah kalian bisa alihkan dengan sendirinya, tentu saja akan menimbulkan kenyamanan di di badan kalian ya teman-temannya. Nah, kalian pasti akan merasakannya. Nah, sudah pasti kalian akan merasakannya dan bakalan membaik, dan memang bakalan membaik ya teman-teman ya. Nah, di sini akan saya tekankan lagi untuk kalian ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, kalian itu bakalan membaik ya teman-teman ya. Kalian itu bakalan sembuh total seperti sedia kala. Yang penting kalian itu tetap semangat, tetap yakin bahwa kalian itu bisa sembuh dan bakalan bisa sembuh. Tidak diapa-apain juga bisa sembuh. Nah, itu ya teman-teman ya. Apalagi kalau kalian melakukan metode-metodenya, akan lebih cepat lagi kalian mencapai kesembuhannya itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, terus saksikan ya perjalanan saya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah sebagian dari perjalanan saya ya teman-teman ya, untuk memicu kalian, untuk memberi semangat kalian bahwasannya untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini memang bakalan bisa membaik dan bakalan bisa sembuh total ya teman-temannya. Nah, itu teman-teman, kalian itu pasti bisa merasakannya juga seperti itu ya teman-teman ya, asal kalian tetap selalu semangat, selalu yakin, menjaga pola 3P-nya ya, jangan ditinggalkan. Nah, itu teman-teman ya. Sebenarnya untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini hanya butuh ketenangan, hanya butuh pemahaman ya teman-teman ya, butuh pengenalan, butuh metode-metode yang tepat ya teman-teman ya. Dan apabila kalian sudah memahami, sudah mengerti tentang gangguan ini, maka kalian akan menanganinya dengan wajar. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Dan jangan lupa, jika kalian ingin cepat membaik, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan kesenangan-kesenangan ya yang menurut kalian itu senang, lakukan saja ya teman-teman ya. Jangan takut dengan perasaan-perasaan sensasi yang menakutkan, seperti contohnya takut keluar, takut mandi, takut jalan-jalan, takut bertemu orang, dan takut apapun itu ya teman-teman. Itu hanyalah pikiran kalian yang menipu diri kalian sendiri, karena semuanya itu adalah terjadi karena pikiran kita sendiri ya teman-teman ya. Baik buruknya kita itu terjadi karena pikiran sendiri ya teman-teman ya. Pikiran sangat menentukan sekali dengan perbaikan kita. Nah, sekarang contohnya gini saja ya teman-teman ya, karena bagaimana cara pikiran kita itu bisa mengolah tubuh kita. Sekarang kalian bayangkan saja ketika kalian melihat orang yang sedang makan mangga ya, atau mangga atau jeruk gitu ya, atau yang bersifatnya yang asam-asam gitu ya. Coba kalian melihat orang yang sedang makan seperti itu, makan buah-buahan seperti itu, kalian tidak merasakannya pun kalian bisa merasakannya ya teman-teman ya. Seperti contohnya orang lain yang makan mangga atau makan jeruk yang asam, kalian merasakan asamnya sampai keluar air liur sendiri. Nah, itu contoh kecilnya ya teman-temannya. Nah, itu teman-teman, ketika orang lain sedang makan, ketika orang lain sedang makan pedas, ketika orang lain sedang makan yang asam-asam atau yang manis-manis, kita secara tidak langsung kita akan pikiran kita akan merespon ya teman-teman ya. Dan ketika pikiran kita merespon, dan yang terjadi pada tubuh kita adalah sensasinya datang seperti apa? Contoh kecilnya, sensasinya mulut kita juga terasa masam ya teman-temannya, itu karena pengaruh dari pikiran kita. Nah, itu sebagai contoh kecil seperti itu ya teman-temannya. Nah, mulai sekarang cobalah untuk alihkan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang menuju ke hal-hal yang berbahaya, ya pikiran-pikiran yang menuju ke hal-hal, pikiran-pikiran yang penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, itu harus kalian hilangkan
dan butuh belajar dan coba terus, butuh latihan juga ya teman-temannya. Nah itu teman-teman, kalian tuh bisa karena terbiasa ya teman-teman. Nah itu dia. Nah teman-teman, saya akhiri video dari saya ya teman-teman ya. Semoga kalian terhibur. Silahkan klik tombol loncengnya ya agar kalian dapat notifikasi dari video saya yang terbaru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semoga kalian cepat memahami tentang gangguan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.